Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini saya teringat akan sebuah perkataan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya mendampingi Tuhan Yesus di masa-masa akhir sebelum penyaliban. Tuhan Yesus berkata dan menunjuk kepada bait Allah dan berkata bahwa semua batu itu akan dihancurkan. Kemudian murid-muridnya gempar dan berkata, "Tuhan, apa tanda-tandanya? Tanda-tanda kesudahan semua itu dan tanda-tanda kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya." Tuhan tidak menjawab dengan tanda-tanda yang jelas. Logikanya adalah kalau ditanya Tuhan, apa tanda-tandanya? Kapan Tuhan? Tuhan harusnya menjawab tanda-tandanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi dalam Matius 24 ayat yang keempat dan ayat paralel di kitab Markus, di Injil Markus dan Lukas, Tuhan menjawab perkataan pertama kali dengan begini. Jawab Yesus kepada mereka, Matius 24 ayat 4. "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Lucu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu merenungkan. Murid-muridnya tanya, apa tanda-tandanya Tuhan? Tuhan bilang, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan. Artinya apa? Sebetulnya secara tidak langsung Tuhan hendak berkata bahwa salah satu tanda yang terutama adalah banyak penyesatan. Penyesatan ini tidak bicara tentang di luar gereja, karena Tuhan berbicara tentang kepada murid-muridnya. Berarti di dalam murid-murid ini, di dalam kumpulan orang yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, akan ada penyesatan. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Penyesatan ini berbicara tentang banyak hal, dan yang berbahaya di dalam jemaat atau dalam gereja atau dalam kumpulan orang Kristiani. Yang berbahaya itu adalah ketika penyesatan itu bisa masuk dan membuat orang Kristen, orang percaya seakan-akan sudah melakukan apa yang benar, padahal mereka sebetulnya sedang terhilang, sedang melakukan apa yang salah. Tapi kuasa kegelapan menutupi sehingga seakan-akan apa yang salah itu menjadi benar, dan apa yang benar itu seakan-akan salah. Ini yang berbahaya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus baru menyatakan siapa yang benar ketika nanti pada akhir zaman. Ini yang benar seperti ini. Selama ini orang Kristen hidupnya salah, tapi gak ada yang tahu. Karena apa? Karena mereka tidak waspada. Mereka merasa, saya sudah beribadah ke gereja, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberi persembahan, sudah jadi pendeta, Pak. Tapi belum tentu kita tidak disesatkan oleh kuasa kegelapan yang seakan-akan membuat apa yang salah menjadi benar, seakan-akan menjadi benar, dan apa yang benar seakan-akan menjadi salah. Bapak Ibu, mari kita waspada. Penyesatan ini pasti ada dan pasti terjadi. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa menjadi korban penyesatan itu. Waspadalah. Selamat malam. Tuhan memberkati.